ide lu biasa aja, ide lu kurang nakal, bikin dong something yang berbeda, something yang out of the box. Pernah nggak teman-teman dapat komen atau komplain kayak gini dari atasan, bos kita, atau dari klien? Padahal kita ngerasa kayak udah nyiapin semuanya, perfect, nggak ada yang salah, kita udah nyiapin sampai lembur-lembur, nggak ikut nongkrong sama teman-teman, nggak ikut nonton konser, tapi di komen kayak gitu. Salahnya di mana? Dan gimana caranya bikin something yang out of the box? Kita bahas di sini yuk. Selamat datang di channel gua, nama gua Andre. Dan di sini kita nggak akan ngomongin teori, di sini kita akan ngomongin praktek semuanya berdasarkan pengalaman gua. Dan mungkin nanti kita ngobrol sama teman-teman gua yang memang kesehariannya kita ada di industri kreatif, brand, marketing, dan industri advertising. Jadi gimana bikin ide yang out of the box? Sebelum ke sana, teman-teman pasti paham bahwa industri kita bukan menggunakan ilmu pasti. Jadi selera, preferensi, subjektivitas dari seseorang akan jadi makanan kita sehari-hari. Jadi tidak berlebihan kalau gue bisa bilang industri kita itu salah satu parameter utamanya kepuasannya dinilai dari seberapa besar kita mengikuti atau kita menjawab ekspektasi seseorang. Nah, masalahnya ekspektasi seseorang atau tiap orang itu beda-beda. Terdengar sederhana ya, tapi sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Karena ini ibunya atau dasarnya sering terjadi komunikasi di industri kita. Yes, benar. Industri komunikasi dengan sering banget masalah utamanya adalah miskomunikasi. Ekspektasi yang beda tiap orang itu akibat dari pemahaman yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda dari tiap orang pada satu topik yang sama. Sialnya banyak banget, atau mungkin gue bisa bilang hampir sebagian orang selalu berasumsi orang yang diajak bicara itu memiliki pemahaman yang sama dengan dirinya. Jadi bisa dibayangin teman-teman, kita membicarakan tentang satu hal yang sama, ternyata yang ada di kepala kita apa, yang ada di kepala orang itu apa. Dalam ilmu komunikasi, ini disebut dengan the curse of knowledge, atau ada juga yang nyebutnya the curse of expertise. The curse of knowledge adalah sebuah bias kognitif yang muncul ketika dia berasumsi bahwa seseorang yang berbicara dengan dirinya memiliki tingkat pemahaman dan background yang sama seperti dirinya. Sebagai contoh, seorang profesor. Tiba-tiba dia harus mengajar di kelas dasar dari bidang yang dia pelajari. Dia sangat amat mungkin menemui kesulitan untuk mengajar bidang itu, padahal ini profesor loh ya. Dia sangat mungkin memiliki kesulitan mengajar di kelas itu jika dia tidak menempatkan dirinya seperti murid-murid yang dia ajar. Salah satu metode yang sangat gue sukain untuk bisa menjelaskan apa itu the curse of knowledge, gue akan peragakan sekarang. Gue akan mikirin sebuah lagu yang legendaris. Ini teman-teman mestinya sih tahu ya lagunya apa. Di kepala gue sudah merekam sebuah area atau bagian dari lagu itu yang sangat ikonik, yang kalau gue humming sekarang nih, teman-teman pasti langsung paham. Cuman gue nggak akan humming. Gue akan menyampaikannya dalam bentuk ketukan atau clapping lah. Oke? Siap ya? Nah, ada yang tahu nggak? Itu gue humming dan menurut gue itu jelas banget itu lagu apa. Kalau ada yang tahu, tulis di komen ya. Susah nggak? Susah banget. Padahal di kepala gue jelas banget. Jelas banget. Itu lagu apa, itu bagian apa. Sekarang, teman-teman bisa bayangin nggak? Gue ngerasa, ini gampang banget dipahamin. Kenapa ya pada nggak ngerti-ngerti? Sementara dari teman-teman ngerasa, lu ngapain sih? Itu apaan sih? Gue nggak ngerti itu apaan apa, dan lain-lain. Itu demonstrasi the curse of knowledge. Ini contoh yang lebih ringan lagi, yang mungkin sangat relate untuk teman-teman di keseharian. Oke. Bayangkan, kita berteman, ada satu grup, dan ada satu gosip yang lagi hot. Dan kita janjian sama teman-teman kita akan ketemu
di sebuah hari, di jam tertentu, kita akan ngomongin itu. Sampailah di hari H, ada teman-teman yang belum datang, ada teman-teman yang udah datang. Tapi karena gosipnya hot banget, maka kita nggak mau nih nungguin yang telat. Yang sudah datang, kita ngobrolin secara asik, secara hot. Kita udah nggak sabar nunggu, kita ngobrolin. Ngobrol. Setelah 1 jam teman-teman ngobrol, teman-teman mulai sadar, kalau kita bahasnya kayak gini vulgar banget ya. Kita kasih kode yuk. Oke, si orang pertama kita kasih kode A. Orang partnernya kita kasih kode Z. Tempat mereka ketemu, kita namai dia T. Aktivitas mereka, kita namai dia Q. Oke ya. Wah, dilanjutlah. Tahu nggak, si A itu ketemu sama si Z itu di T1. Dan dia ngerjain tuh Q1. Nah, selagi seru kayak gitu, tiba-tiba teman yang telat tiba-tiba datang nih. Join, nimbrung. Nah, kalian secara refleks nanya ke dia, menurut lo, bener mana? Si A, kalau menurut gua, si A itu, dia ketemu sama si Z dulu, baru dia ngerjain Q1. Kalian bisa bayangin nggak, teman-teman yang baru datang itu, mikirnya apa gitu? Nah, itu yang sering dibilang dengan the curse of knowledge. Ada satu pemahaman yang udah di level mana, sementara yang ini mikirnya orang ngomongin apa. Jadi kebayang ya teman-teman, pemahaman yang berbeda, ekspektasi yang berbeda, akan sangat krusial untuk kita terutama di dunia profesional. Contoh yang paling sering kejadian, ketika seorang klien merequest atau pengen bikin layout visual yang premium. Satu kata yang dipegang oleh kita, orang-orang kreatif, adalah layoutnya atau visualnya mesti premium. Premium ini tuh sering banget berbeda-beda di kepala orang. Sebagai contoh, ada yang menganggap premium ini tuh semuanya harus simple, minimalis, nggak terlalu rame. Ada juga yang berpikir bahwa premium ini tuh harusnya sesuatu yang mengkilap. Sesuatu yang terbuat dari chrome. Jadi kalau misalnya ada fontnya itu dibuat dari chrome atau dari gold. Ada juga yang berpikiran bahwa premium itu seharusnya sesuatu yang dramatis. Jadi nuansanya itu gelap. Dan masih banyak lagi. Premium tuh salah satu kata yang banyak banget interpretasinya dalam dunia kreatif. Bisa dibayangin nggak? Waktu yang satu mikir premium apa, yang satu mikir premium kayak gimana. Dan seberapa banyak waktu yang dihabiskan ketika ada pemahaman yang salah dari tiap orang itu. Sialnya, di industri kita, ekspektasi dan pemahaman yang berbeda-beda itu, yang harus disamain itu, harus dikali lagi dengan seberapa banyak orang yang terlibat dalam proyek itu beserta kita. Ada ekspektasi dari tim kita, ada ekspektasi dari bos kita, ada ekspektasi dari klien kita, dan yang paling utama, ada ekspektasi dari audiens yang nantinya akan melihat kerjaan kita. Penting banget kita pastikan, waktu diminta bikin sesuatu yang berbeda, benarkah kata berbeda yang ada di kepala dia sama dengan kata yang berbeda di kepala kita? Dan waktu diminta untuk bikin sesuatu yang out of the box, benarkah out of the box yang ada di kepala dia sama seperti out of the box yang ada di kepala kita? Benarkah box-nya itu sama?